Untuk kisah kali ini ada cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Siluman Buaya Pontianak. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di Kabupaten Sangau, Pontianak, Kabupaten Barat. Sebut saja namanya Ebel. Kini usianya sudah menginjak 27 tahun. Dan tinggal di Kabupaten Sangau, Pontianak, Kalimantan Barat. Ebel mengalami kisah ini semenjak dia berusia 7 tahun. Dan kisah di luar nalar itu masih terjadi hingga hari ini. Berawal pada satu malam di tengah derasnya hujan yang sudah turun mengguyur kampung selama beberapa jam pada saat yang sama. Malam itu juga terjadi pemadaman listrik yang membuat suasana semakin mencekam. Suara petir yang saling bersaut-sautan membuat Ebel, ayah dan ibunya, memilih untuk memasuki kamar masing-masing untuk pergi tidur. Di saat Ebel tertidur pulas, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara menggeram dari luar kamarnya. Di antara derasnya hujan dan kerasnya suara petir, Ebel pun langsung terbangun dan mencoba mencari dari mana arah suara menggeram tersebut. Berasal tanpa rasa takut sedikit pun. Ebel keluar dari kamarnya sambil membawa piring yang di atasnya ada sebuah lilin yang menyala, yang mampu menerangi gelapnya ruangan saat itu di mana Ebel berada. Namun ketika Ebel berada di ruang tamu, seketika angin berhembus sangat kencang menerpa tubuhnya dan membuat lilin yang ada di tangannya pun mati seketika. Ebel heran kenapa pintu rumahnya bisa terbuka. Ebel pun tanpa ragu mendekati pintu itu dengan bermaksud untuk menutup pintunya kembali. Tapi ketika cahaya petir menerangi halaman rumahnya, Ebel pun dibuat terkejut ketika melihat ayahnya merayap seperti hewan melata sambil menggeram dan terus bergerak menjauhi rumahnya. Sontak Ebel berteriak memanggil-manggil ayahnya untuk menghentikan langkahnya menuruni tangga yang ada di depan rumahnya. Ebel terus berteriak memanggil nama ayahnya sambil menangis, dan karena teriakan Ebel itulah ibunya terbangun dan juga para tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Ebel. Mengetahui kalau ayah Ebel seperti sedang kesurupan, para tetangga dan keluarga mereka membawa kembali tubuh ayah Ebel yang sangat terasa sangatlah berat. Tubuh ayah Ebel harus diangkat oleh orang lebih untuk bisa membawanya masuk kembali ke dalam rumahnya. Di saat yang sama, paman Ebel yang bernama Indra bersama seseorang tetangga yang bernama Dedi segera pergi ke rumah kakek Andung untuk meminta tolong kepada beliau agar bisa menyadarkan ayah Ebel yang bernama Pak Firman. Kakek Andung pun segera menyiapkan diri dan meminta kepada Om Indra untuk pergi ke rumah Pak Kori. Karena sepertinya kakek Andung telah mengetahui apa yang terjadi kepada Pak Firman, sehingga beliau meminta bantuan kepada Pak Kori. Sementara itu di rumah Ebel sudah ada Pak Maman dan juga Pak Ari yang sama-sama mengerti akan hal-hal gaib. Mereka segera meredam kekuatan Pak Firman yang terus berusaha untuk kembali merangkak keluar rumah dengan menggeram. Kekuatan ayah Ebel malam itu membuat Pak Maman kewalahan beserta dengan Pak Ari. Hingga Pak Ari pun ikut kesurupan, yang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Dengan suara menggeram Pak Ari berkata, jika Ibu Ratu meminta diadakan labuan. Labuan adalah sejenis ritual untuk memberikan apa yang diminta penguasa gaib dari sebuah tempat. Beruntungnya di saat yang tepat, Pak Adung dan juga Pak Kori datang dan langsung mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Pak Ari. Setelah itu kakek Andung duduk bersila di hadapan tubuh Pak Firman yang masih tertelungkup sambil tangannya terus menggaruk-garuk lantai rumahnya. Kakek Andung pun akhirnya bisa membuat sosok yang ada di dalam tubuh Pak Firman untuk bicara. Mau apa kamu datang ke sini? Tanya kakek Andung kepada sosok yang ada di dalam tubuh Pak Firman. Aku mau labuan di sungai itu, jawab sosok yang ada di dalam tubuh Pak Firman sambil terus menggeram. Siapakah kau ini dan apa yang kau inginkan?
sehingga kami harus menuruti kemauanmu itu. Aku penguasa sungai itu, dan orang ini adalah wadah yang berasal dari leluhurnya yang sudah diserahkan kepadaku. Jadi, untuk setiap tahunnya aku mau diberikan labuan berupa beras ketan, pisang raja, dan juga tembakau gulung. Jika kami tidak sudi memberikannya, bagaimana? Aku akan mengambil nyawa seseorang dari sungai tersebut. Setelah itu tubuh Pak Firman pun seketika lemas dan mulai membalikkan tubuhnya. Om Indra dan yang lainnya pun segera membantu Pak Firman yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Ada apa, Kek? Kenapa tubuh saya basah dan rasanya sakit begini? Tanya Pak Firman yang mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Siluman sungai itu telah memilihmu untuk menjadi wadahnya. Sekarang dia meminta setiap tahunnya sekali diadakan labuhan, jawab kakek Andung yang membuat Pak Firman terkejut. Bagaimana bisa sosok siluman buaya penguasa sungai tersebut memilih Pak Firman untuk menjadi wadah? Sedangkan Pak Firman, dia tidaklah memuja kepada mereka, tapi belum hilangnya keterkejutan Pak Firman. Pak Firman pun kali ini dibuat bingung ketika di depan pintunya dia melihat sosok wanita yang menggunakan mahkota seperti seorang ratu. Dan anehnya, hanya Pak Firman saja yang saat itu bisa melihat sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut tersenyum ke arah Pak Firman dan melambaikan tangannya sebelum menghilang di dalam kegelapan. Menurut kakek Andung, Pak Firman sebaiknya memberikan saja labuan yang diminta oleh makhluk yang ada di sungai tersebut, supaya makhluk itu tidak mengganggu keluarga Pak Firman dan juga tidak mengancam nyawa orang-orang yang menggunakan sungai tersebut untuk mandi, mencuci pakaian, dan mencari ikan, serta lainnya. Keluarga Pak Firman pun setuju untuk membuat labuhan yang akan mengantarkan sesaji ke sungai itu. Dan menurut kakek Andung, permintaan sosok gaib tersebut masih dibilang wajar, karena hanya meminta 1 dandang pisang raja matang, beras ketan, dan tembakau gulung. Walaupun sebenarnya itu sangat bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Pak Firman dan keluarga pun sepakat memulai untuk memberikan labuhan di setiap tahunnya, di mana labuhan itu dibuat sebelum bulan suci Ramadan tiba, sama seperti hal mengerikan pertama yang terjadi pada Pak Firman. Kejadian itu terjadi 2 minggu sebelum bulan suci Ramadan. Pernah suatu ketika Pak Firman dan keluarganya lupa untuk membuatkan labuhan, dan hal itu pun lalu membuat Pak Firman kesurupan sosok gaib penguasa sungai tersebut. Pada saat itu Pak Firman kesurupan yang lebih dahsyatnya lagi hingga berjam-jam lamanya. Tidak hanya itu, sosok itu mengancam akan mengambil Ebel atau seseorang di sungai tersebut jika mereka tidak segera memberikan labuhan seperti tahun-tahun lalu. Hal itu pun berlangsung selama lebih dari 11 tahun lamanya, hingga usia Ebel menginjak 18 tahun. Keluarga Pak Firman pun terus melakukan labuhan demi keselamatan keluarga mereka, hingga sampailah waktu di mana makhluk itu menginginkan Ebel atau berpindah ke tubuh Ebel. Dan di akhir tahun 2014 untuk pertama kalinya, Ebel mengalami mimpi yang aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, mimpi itu pun menjadi kenyataan. Seolah-olah Ebel memiliki indera keenam. Seolah-olah Ebel mengetahui sebuah kejadian yang akan datang. Hingga malam itu Ebel bermimpi hal yang sangat mengerikan, di mana saat itu banjir besar menimpa kampungnya, hingga tidak ada satupun rumah yang selamat. Semua menjadi hamparan air, seperti menyatu dengan sungai yang ada di wilayah kampungnya. Air sungai berbeda warnanya dengan air banjir yang mengelilingi kampungnya. Penglihatan Ebel di dalam mimpinya pun terasa aneh, karena Ebel melihat gambaran daerah kampungnya seperti sedang menonton berita di televisi. Semua terlihat jelas dari pandangan Ebel, seolah-olah Ebel sedang melihatnya dari tempat yang sangat tinggi. Dan di sisi lain, Ebel melihat kabut tebal tiba-tiba datang di sepanjang aliran sungai yang airnya terlihat sangat bersih. Dan dari balik kabut tersebut, Ebel melihat sosok perempuan yang berada di atas perahu yang bergerak ke arah Ebel yang sedang berdiri di atap sebuah rumah. Perempuan cantik itu pun tersenyum kepada Ebel.
hingga akhirnya mereka berada di jarak yang sangat dekat. Perempuan itu pun menatap Abel dengan lembut dan mulai memperkenalkan diri. Mimpi yang kau alami saat ini suatu hari akan menjadi kenyataan, di mana di tempat ini akan terjadi banjir besar dan semua warga akan meninggalkan kampung ini untuk menyelamatkan diri, ujar perempuan cantik itu, yang tiba-tiba saja menjelaskan sesuatu yang sama sekali tidak dipercayai oleh Abel. Siapa kamu? Kenapa aku harus mempercayai ucapanmu itu? Panggil saja aku Nila. Aku yang menguasai sungai besar di tempat ini, balas perempuan cantik itu, menjelaskan. Kau boleh saja tidak mempercayai apa yang aku katakan tadi, tapi kau harus berhati-hati. Jika hujan turun di dalam waktu 2 hari dan tidak berhenti, maka pergilah dari kampung ini untuk menyelamatkan dirimu, karena saat itu air akan naik ke permukaan dan akan menjadi banjir besar. Ada urusan apa kau denganku sampai kau membawaku ke dalam mimpi yang mengerikan ini? Tanya Abel kepada sosok yang mengaku bernama Nilam. Mimpi yang dialami Abel saat itu memang sungguhlah nyata. Abel yang saat itu sedang berada di tengah-tengah lautan luas. Tanpa ada satupun rumah-rumah atau benda apapun di sana. Hanyalah hamparan air yang berwarna kecoklatan. Aku datang memberitahumu tentang musibah yang akan nanti datang. Kau bisa memperingati keluargamu, kerabat terdekatmu, tetanggamu, dan juga yang lainnya untuk meninggalkan kampung ini. Jawab sosok yang bernama Nilam itu. Apakah orang-orang kampung akan mempercayaiku jika aku mengatakan hal yang bodoh seperti itu? Jawab Abel sambil memandang sekelilingnya. Bicaralah kepada ayahmu, bilang, aku sudah menemuimu di dalam mimpi, dan bilang juga kepadanya bahwa sekarang aku sudah berpindah wadah ke tubuhmu, dan karena itulah setiap tahunnya kau yang harus melakukan apa yang dulu dilakukan oleh orang tuamu. Saat itu Abel terkejut dengan apa yang Nilam ucapkan tadi. Abel pun terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membanjiri seluruh tubuhnya, dan kini pikirannya pun terpaku pada mimpi yang dialaminya. Keesokan harinya Abel pun menanyakan tentang Nilam. Siapakah sosok Nilam yang menemuinya di dalam mimpi semalam? Abel juga mengatakan kepada Pak Firman bahwa saat ini Nilam sudah berpindah ke wadah tubuhnya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Abel, Pak Firman pun hanya terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak menyangka jika sosok makhluk penguasa sungai tersebut kini sudah berpindah ke tubuh anaknya. Nilam adalah warisan kita, nak, ucap Pak Firman dengan wajah tertunduk. Maksud Bapak? Semua itu berawal dari leluhur kita di Makassar yang mungkin sudah mengikat perjanjian dengan Nilam. Bapak pun tidak dapat melakukan apa-apa ketika makhluk itu datang dan menguasai tubuh Bapak. Tapi Bapak juga tidak menyangka kalau sosok Nilam kini malah berpindah wadah kepadamu, ucap Pak Firman menjelaskan. Rasa marah pun hadir di hati Abel kepada orang tuanya. Dia tidak menyangka jika saat itu dia harus menjadi wadah makhluk gaib yang memang sudah turun-temurun berlangsung. Amarah Abel pun dilampiaskan kepada Pak Firman dengan mendiamkan Pak Firman untuk waktu yang cukup lama. Berminggu-minggu Abel hanya diam saja ketika sang ayah mengajak Abel untuk berbicara. Namun Abel seakan tidak peduli dengan Pak Firman. Hingga suatu hari banjir besar pun datang yang ada di dalam mimpi Abel dan menenggelamkan sebagian kampungnya, termasuk rumah Abel. Di saat-saat musibah itu datang, Abel baru menyadari bahwa semuanya bukanlah keinginan dari sang ayah, tapi memang itu semua terjadi sejak zaman nenek kakeknya dulu. Abel pun akhirnya meminta maaf kepada Pak Firman karena berpikir bahwa Abel telah ditumbalkan ayahnya sendiri. Di tahun berikutnya Nilam pun mendatangi Abel di dalam mimpinya. Nilam meminta Abel untuk melakukan labuhan atas namanya, bukan lagi atas nama Pak Firman. Nilam pun meminta kepada Abel untuk mendatanginya di sungai kampungnya bila Abel ingin melihat wujud Nilam yang sebenarnya. Nilam pun meminta Abel jika dirinya ingin bertemu Nilam cukup hanya dengan memanggil namanya sebanyak 8 kali.
Labuhan yang diminta Nilam pun agak sedikit berbeda dengan labuhan yang sudah sering dikirimkan ayahnya. Nilam meminta Ebel untuk menumbalkan 2 butir telur ayam kampung, selain beras ketan dan 1 tandan pisang raja mata. Nilam pun meminta Ebel untuk merakit sendiri atau wadah untuk mengantarkan sesajen tersebut ke tempat sosok gaib bernama Nilam itu berada. Di mimpi keduanya, Nilam pun kembali mendatangi Ebel. Dia memperingatkan Ebel, sebelum tinggal minggu memasuki Ramadan, Ebel sudah harus memberikan labuhan itu demi keselamatan ayahnya dan juga warga kampungnya. Ebel yang sudah enggan dan pasrah hanya mengacukan saja apa yang diminta oleh makhluk itu tanpa mempertanyakan lagi. Dan anehnya ketika mimpi ketiga yang dialami Ebel, Pak Firman sudah tidak mengalami hal-hal ganjil yang berhubungan dengan hal gaib. Pak Firman juga sudah tidak kesurupan lagi. Walaupun di tahun itu mereka tidak lagi melakukan labuhan atas nama Pak Firman. Hal itu dikarenakan sosok wanita penguasa sungai mengaku bernama Nilam tersebut kini sudah berada di tubuh Ebel. Entah karena Ebel dan keluarganya tidak segera melakukan labuhan atas namanya, hal yang mungkin sudah lama tidak pernah terjadi pun mulai terjadi lagi di kampung Ebel. Pada tahun 2018, Ebel harus kehilangan teman baiknya yang tenggelam di sungai yang ada di kampungnya. Teman baik Ebel tersebut hilang ketika sedang mandi di sungai dan hanya menyisakan handuk dan sendal yang dibawa dari rumahnya. Sejak teman baik Ebel tersebut tidak dapat segera ditemukan, walau pencarian sudah dilakukan dan melibatkan banyak warga kampung. Di hari kedua hilangnya teman Ebel, itu barulah jasadnya dapat ditemukan. Jasad teman baik Ebel itu ditemukan berada di sebuah batang pohon yang ada di pinggir sungai. Posisi jasad itu ditemukan dengan sedang memeluk batang pohon besar tersebut dengan kencang. Hal itu yang membuat warga pun bingung adalah lokasi tempat ditemukannya jasad perempuan itu. Sudah beberapa kali diselami warga, bahkan di hari sebelumnya banyak warga yang duduk di tepian sungai tepat di atas batang pohon tersebut berada. Sejak tewasnya teman baik Ebel tersebut, warga menjadi takut untuk melakukan aktivitas di sungai mereka. Mereka menduga bahwa sosok gaib penghuni sungai tersebut kembali meminta tumbal nyawa dari warga sekitar. Pak Firman pun mulai membicarakan hal ini kepada Ebel. Dia menjelaskan bahwa akan ada lagi korban selanjutnya jika Ebel tidak segera melakukan labuhan. Sosok gaib penghuni sungai itu hanya minta labuhan atas nama Ebel, bukan yang lain, walaupun para sesepuh kampung sudah melakukan hal yang sama untuk mencegah terjadinya korban lagi di sungai tersebut. Di tahun berikutnya, tepat pada tahun 2019, hal serupa pun kembali menimpa salah satu warga kampung. Siang itu kakek Bani mengajak cucunya yang bernama Is untuk memancing di tepi sungai. Hari itu air sungai tampak tenang dan ikan pun banyak terlihat. Di bawah papan kayu yang biasa menjadi tempat mandi dan mencuci pakaian tempat itu memang sangat sepi pada siang hari. Tapi ketika sore hari, tempat itu akan ramai dengan warga sekitar yang melakukan aktivitasnya di pinggir sungai tersebut. Begitu juga di pagi hari. Orang-orang akan terlebih dahulu mengambil air sungai untuk persediaan air bersih di rumah mereka. Jadi pada pagi hari, warga setuju untuk tidak mandi dan melakukan aktivitas lainnya sampai pukul 7. Hari itu kakek Bani dan Rois pun begitu senang. Ember kecil yang dibawa Rois pun hampir penuh dengan ikan asli. Hingga tanpa sengaja Rois pun terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Kakek Rois pun langsung menyebur ke dalam sungai untuk menyelamatkan cucunya. Di dalam sungai itu Rois merasa tubuhnya seperti tergulung oleh air yang sangat kuat. Dan setiap Rois berhasil terlepas dari air yang menggulungnya datang lagi sesuatu yang menarik tubuhnya hingga ke dasar sungai. Dan ketika kakek Bani dapat menemukan tubuh Rois, kakek Bani pun segera menarik tubuh Rois sekuat tenaga. Kakek Bani terlihat sempat melawan sosok makhluk yang ada di dalam air itu, hingga akhirnya Rois dapat kembali naik ke atas. Rois yang ketakutan dengan napas tersengal-sengal, dia pun mulai menangis ketika kakek Bani juga belum muncul ke permukaan.
Rais terus memanggil-manggil kakek Bani sambil terus berteriak meminta tolong. Tapi sialnya, hari itu terlihat sangat sepi sekali dan tidak ada yang mendengar tangisan Rois. Setelah itu beberapa saat kemudian tubuh kakek Rois terlihat mengepul keluar. Dan ketika Rois berusaha untuk menarik tubuh kakeknya, tiba-tiba saja tubuh kakek Bani kembali tertarik ke dalam sungai tersebut. Dan setelah tubuh kakek Bani menghilang, Rois menangis. Dia melihat seekor buaya besar yang berwarna putih kekuningan. Ukuran buaya itu sangatlah besar karena Rois tahu ukuran buaya normal ataupun buaya besar yang pernah dilihatnya di rawa-rawa sekitar hutan di kampungnya. Rois menggambarkan panjang buaya putih itu melebihi perahu yang biasa digunakannya untuk menyeberangi sungai tersebut. Dan ukuran buaya panjang itu sangatlah besar. Bisa dibayangkan kalau panjang perahu biasanya digunakan warga untuk menyeberangi sungai itu sekitar 4 meter dan lebar perahu sekitar 1,5 meter. Maka sebesar apa buaya yang dilihat Rois? Ada warga yang mempercayai dengan apa yang dikatakan Rois, tapi tidak sedikit juga yang menganggap Rois hanya berhalusinasi karena rasa takutnya. Tapi semua yang dikatakan Rois mulai dipercayai oleh Ebel. Ketika Ebel melihat sendiri seekor buaya berwarna putih kekuningan yang ukuran tubuhnya tidaklah wajar. Setelah warga akhirnya datang berbondong-bondong, membahu-membahu mencari tubuh kakek Bani yang sepertinya masih ada di dasar sungai. Warga sekitar pun mulai memenuhi sungai dan mulai menyisir dari tempat kakek Bani tenggelam hingga jarak yang cukup jauh, dan di hari pertama jasad kakek Bani pun belum dapat ditemukan. Pada hari kedua pencarian, warga kampung belum dapat menemukan jasad kakek Bani. Padahal jarak pencarian itu terbilang cukup jauh dan juga orang-orang yang ikut mencari jasad kakek Bani bertambah banyak. Bahkan ada warga yang berujar jika jasad kakek Bani tidak akan ditemukan bila salah seorang warga kampung ini tidak segera melakukan labuhan, dan orang yang dimaksud Pak Firman dan keluarganya. Mungkin warga kampung berpikir jatuhnya korban di sungai tersebut dikarenakan Pak Firman menghentikan labuhan dan yang setiap tahun dilakukannya. Tapi warga pun tidak dapat menuntut lebih karena labuhan yang dilakukan Pak Firman tidak menyangkut desa dan warganya. Tapi labuhan itu dilakukan untuk memberikan sesuatu kepada sosok penghuni sungai tersebut yang memang ada di tubuh Pak Firman. Pada hari ketiga pencarian jasad Pak Bani, hampir semua warga kampung ikut membantu melakukan pencarian. Semua warga berkumpul di pinggir sungai besar dan siap membantu orang-orang yang memang sudah ahli menyelam dan sudah hafal betul kondisi sungai. Ebel pun saat itu berada di tengah-tengah orang yang mencari jasad kakek Bani tersebut. Ketika hari menjelang siang, Ebel pun mulai ikut mendekati sungai. Dia berjalan ke tempat biasa orang-orang mandi dan juga mencuci pakaian. Karena merasa kasihan pada warga kampung yang tidak dikenal telah mencari jasad kakek Bani, Ebel pun berinisiatif untuk mencoba memanggil sosok Nilam yang selama ini hanya ditemuinya di dalam mimpi. Sosok Nilam pernah berkata pada Ebel jika bahwa dirinya ingin bertemu Nilam cukup memanggil namanya sebanyak 8 kali. Sosok Nilam pun juga pernah berujar jika dia bisa datang di sungai manapun Ebel berada dengan memejamkan mata. Ebel pun mencoba hal yang tidak pernah dipercayainya sebelumnya. Dia mulai menyebut nama Nilam dengan pelan. Setelah 8 kali Ebel menyebut nama Nilam, Ebel pun mulai mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam sungai tepat di dekatnya berada. Ebel juga melihat air sungai tiba-tiba membentuk pusaran di beberapa bagian, dan tiba-tiba saja Ebel yang berada di antara kerumunan orang banyak itu dikejutkan dan hampir saja berteriak. Ebel benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat itu sosok buaya putih kekuningan yang sudah diceritakan oleh Rois kini muncul ke permukaan dengan tubuh yang sangat besar. Tapi sepertinya kemunculan sosok buaya tersebut adalah kemunculan gaib, karena orang-orang yang berada di dekatnya serta orang-orang yang sedang mencari jasad kakek Bani di dalam air tidak dapat melihat kemunculan sosok buaya putih raksasa tersebut. Beberapa saat setelah Ebel melihat penampakan sosok putih raksasa tadi, tiba-tiba aliran sungai pun menjadi sangat deras.
Hal itu dirasakan oleh orang-orang yang sedang berada di dalam sungai. Orang-orang tersebut saling mengingatkan bahwa kondisi sungai kini sedang mengalami deras dan meminta masing-masing orang untuk berhati-hati. Kemudian sosok buaya putih besar yang dilihat Abel pun tiba-tiba menghilang dan kini pendengarannya tiba-tiba menjadi sakit dan berdengung. Tapi setelahnya rasa sakit di telinga Abel pun menghentikan Abel. Kini mulai mendengar ada seseorang yang berbicara kepadanya. Orang yang kini hanya terdengar suaranya oleh Abel mengaku bahwa dia adalah sosok yang baru saja dilihat Abel. Kau hanya perlu menggunakan batinmu untuk berbicara denganku, nak, ujar sosok buaya putih tadi. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Nila. Apakah kau tahu di mana jasad kakek Bani berada? Aku tahu karena memang akulah yang mengambilnya. Sekarang tunjukkan di mana jasadnya dan katakan apa salahnya hingga kau mengambil nyawa dari orang-orang yang tidak bersalah itu, Nilam. Aku menunggumu untuk melakukan kewajibanmu, nak, jawab Nilam dengan tegas. Aku tidak memiliki kewajiban padamu, makhluk sungai. Semua itu sudah menjadi tanggung jawabmu, nak. Kakek buyutmu yang memulai semua ini. Semua akan berlangsung lama, bahkan sampai kepada cucu buyutmu nanti, balas Nilam menjelaskan tentang semuanya. Jika kau tidak melakukan apa yang aku minta, maka setiap tahunnya akan ada orang mati yang sia-sia di tempat ini. Aku akan memunculkan jasad kakek itu dan katakan kepada orang-orang itu, aku akan memunculkan jasad kakek itu sebanyak 3 kali, dan jika tidak ada yang mengambilnya, maka akan aku hanyutkan kembali sampai kalian tidak dapat menemukan jasad itu. Pendengaran Abel pun kembali normal. Setelah tadi suasana terdengar hening, Abel yang menganggap hal ini serius pun segera menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam sungai itu untuk segera mengambil jasad kakek Bani ketika dia terlihat berada di permukaan. Orang-orang pun lalu menanyakan lokasi tempatnya kepada Abel. Tapi Abel pun tidak tahu di mana lokasi tempatnya jasad kakek Bani akan muncul. Ketika Abel berpikir keras untuk menentukan di mana lokasi jasad tersebut akan muncul, tiba-tiba saja Abel mendengar suara orang-orang berteriak histeris. Bahkan pihak keluarga kakek Bani pun dibuat menangis ketika melihat kejadian yang tidak masuk akal ini. Dari dalam air tiba-tiba muncul seekor buaya putih besar yang terlihat sedang menggigit seseorang di depan moncong mulutnya. Warga yang berada di tepian pun berteriak kencang, meminta orang-orang yang masih berada di dalam air pun untuk segera naik ke tepian. Tapi tidak lama kemudian, sosok buaya putih tersebut tiba-tiba menghilang kembali ke dasar sungai, dan di saat itulah Abel meyakinkan seseorang yang masih ada di dalam air untuk segera mengambil jasad kakek Bani yang ada di depan moncong mulut buaya putih itu tadi. Paman hanya perlu menghampiri buaya tersebut dan ucapkan terima kasih kepadanya karena sudah mau mengembalikan jasad kakek Bani, ujar Abel kepada orang tersebut. Tidak lama kemudian di tempat yang sama, buaya putih tadi kembali muncul dengan masih membawa jasad kakek Bani. Orang-orang pun kembali berteriak dan mulai melempari sosok buaya putih tersebut dengan batu. Bahkan ada juga yang membawa tombak untuk dilemparkan ke arah buaya yang besarnya melebihi ukuran buaya normal pada umumnya. Abel pun dengan cepat melarang orang-orang yang akan melempari buaya tersebut dengan tombak dan juga batu. Dan di saat yang sama, seseorang terlihat melompat ke sungai dan memberanikan diri untuk berenang ke tengah menghampiri sosok buaya yang terlihat sangat mengerikan itu. Orang tersebut adalah salah satu anak dari kakek Bani yang mengaku tidak tega melihat jasad ayahnya di bawah sosok siluman buaya penguasa sungai tersebut. Sosok buaya putih itu pun terlihat hanya diam saja, tanpa sedikit pun menggerakkan, dan ketika orang yang dengan keberanian tinggi itu sudah memegang jasad kakek Bani, buaya putih itu pun kembali menghilang ke dasar sungai. Orang-orang kembali menangis melihat jasad kakek Bani yang dibawa ke tepian sungai oleh anak laki-laki kakek Bani, yang beberapa orang pun lalu menyusulnya ke tengah sungai untuk membantu membawa jasad kakek Bani ke tepian. Sejak kejadian itulah orang-orang di kampung
Ebel tahu bahwa sosok penghuni sungai itu ada di dalam tubuh Ebel. Yang dimaksud dengan kata ada di sini bukanlah ada dalam artian merasuki atau menempati tubuh. Pengertiannya adalah yang sesungguhnya sosok siluman putih yang bernama Nilam itu tersambung atau terhubung dengan Ebel. Jadi sebenarnya dapat memanggil sosok buaya putih itu kapan saja dia mau. Dan hanya tidak di sungai di tempat Ebel berada. Dia dapat memanggil sosok buaya putih itu pun saat dia berada di sungai manapun. Dan Ebel pun dapat memanfaatkan sosok buaya putih tersebut untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Tapi semua itu harus dibayar dengan cara labuhan. Setelah mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Ebel pun mau melakukan labuhan pertamanya di tahun 2020. Saat itu pemikiran Ebel terbuka karena sudah mengetahui sejarah mengenai sosok Nilam yang sebenarnya dari dulu. Sejak zaman peperangan dulu, Nilam sudah banyak membantu leluhurnya untuk melawan penjajah yang datang di sebuah daerah di Makassar. Hal itu pun diceritakan oleh paman Ebel yang bernama Om Indra. Om Indra pun mengetahui hal itu dari ayahnya dan terus tersambung pada sosok kakek buyut Ebel. Pada zaman dahulu peperangan pecah di sebuah daerah yang memaksa warga sekitar perairan di daerah tersebut harus meninggalkan tanah kelahiran mereka karena kalah dalam jumlah persenjataan. Maka tersiratlah sebuah pemikiran untuk menggunakan kekuatan gaib untuk melawan para penjajah tersebut. Dan di sanalah Nilam mulai terlibat untuk menghabisi orang-orang asing tersebut. Nilam dan makhluk gaib lainnya bahu-membahu membuat tempat itu pun sangat mengerikan untuk dihuni. Teror-teror pun mulai dimunculkan di daerah pengairan tersebut, hingga orang-orang yang menempati tempat itu pun mulai pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka dari itulah Nilam tidak pernah minta sesaji berupa nyawa, baik itu nyawa manusia ataupun berupa nyawa hewan. Nilam hanyalah minta sesajen berupa labuhan. Nilam hanya minta disediakan beras berupa simbol kesejahteraan, lalu pisang raja sebagai simbol kekuatan atau kekuasaan. Karena penjelasan dari Om Indra itulah, Ebel pun akhirnya melakukan labuhan pertamanya, yang juga ditemani oleh Om Indra yang mengerti akan hal-hal gaib. Pada saat labuhan pertamanya itulah Ebel dapat bertemu langsung dengan Nilam secara nyata. Ketika rakit yang dibuat sendiri oleh Ebel dan telah diisi dengan beras ketan, pisang raja matang, dan sampai di tengah-tengah sungai, tiba-tiba muncul kabut tebal yang perlahan bergerak ke arah tepian sungai, tempat di mana Ebel dan pamannya berada. Dan dari balik kabut itu muncul sosok wanita cantik dengan pakaian tradisional dengan menggunakan mahkota kecil di kepalanya. Sosok gaib wanita bernama Nilam tersebut tersenyum kepada Ebel dan berjalan mendekati ke arah Ebel. Setelah saling menyapa, Nilam pun mengajak Ebel beserta Om Indra untuk mengunjungi perkampungan di mana tempat dia berasal. Perkampungan tersebut jelas adalah perkampungan gaib di perkampungan tersebut. Perkampungan gaib tersebut sama seperti perkampungan Ebel tinggal. Mereka pun hidup bermasyarakat seperti manusia pada umumnya. Di sana juga terdapat rumah yang memiliki bangunan khas seperti layaknya rumah-rumah di perkampungan Ebel. Hanya saja pakaian orang-orang di sana terlihat lebih tradisional dibandingkan dengan kehidupan nyata di perkampungan Ebel. Ketika Nilam sudah mengajak Ebel dan Indra berkeliling kampung, Nilam pun berpesan kepada Ebel agar labuhan yang dilakukan haruslah setiap tahun sebelum bulan Ramadan tiba, dan labuhannya juga harus dilakukan ketika Ebel akan menikah suatu hari nanti. Ebel pun juga melakukan hal yang sama. Ebel meminta kepada Nilam untuk tidak lagi mengambil nyawa warga kampungnya untuk dijadikan korbannya. Karena saat itu Ebel melihat sosok teman baiknya ada di sebuah rumah besar bersama kakek Bani. Di perkampungan itu kakek Bani dan teman baiknya Ebel itu terus melihat ke arahnya dan Nilam sambil tersenyum. Mereka memang aku bawa ke sini karena sebuah alasan dan mereka akan menjadi penghuni perkampungan ini selamanya, ujar Nilam, yang sontak membuat Ebel bergidik ngeri. Nilam pun mengucapkan terima kasih untuk labuhan pertamanya ini. Begitu juga dengan Ebel yang masih saja meminta Nilam untuk tidak mengganggu warga kampungnya. Setelah itu Nilam mengantarkan kembali Ebel dan Indra ke tepian sungai yang berada di desanya.
Dengan kabut tebal yang menyelimuti tubuhnya, sosok Nilam pun kembali ke dunianya. Menjelang akhir tahun 2021, Abel pun akhirnya menikah, dan pada hari pernikahannya tersebut, Abel meminta kepada ayah dan ibunya untuk mengadakan labuhan dengan rakit yang sudah dibuat oleh Abel sendiri sebelumnya. Tapi ayah dan ibu Abel lupa untuk melakukan labuhan di hari pernikahannya, dan hal itu sungguh membuat kacau di hari bahagia Abel. Di hari itu, hujan yang disertai angin besar terus-terusan dari pagi hari, dan di suasana yang mencekam itu, Abel tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Sama ketika ayah Abel kesurupan, Abel pun terus menggeram dengan posisi tertelungkup dan tangannya terus menggaruk-garuk lantai. Beruntungnya saat itu Om Indra yang dengan cepat dapat mengatasi situasi genting itu. Om Indra pun segera meminta Pak Firman untuk menyiapkan labuhan di hari itu juga. Setelah Pak Firman dan keluarga lainnya melakukan labuhan, suasana pun kembali normal. Hujan deras yang disertai angin kencang pun menghilang dan cuaca pun kembali cerah. Setelah berumah tangga, Abel pun menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah hal yang tidak dibenarkan menurut agama, dan Abel pun terus berusaha mencari solusi untuk dapat terbebas dari jerat Nilam. Abel yang sudah enggan untuk melakukan labuhan akhirnya bertemu dengan seorang ulama besar. Beliau adalah seorang ustadz besar yang sudah sering muncul di televisi nasional. Ustadz tersebut meminta Abel untuk berani menghentikan ritual labuhan itu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abel juga meminta untuk melakukan sholat hajat untuk meminta dibebaskan dari segala permasalahan ini. Awalnya semua berjalan dengan baik, hingga suatu ketika di saat istri Abel sedang mengandung, Abel kembali bermimpi bertemu dengan sosok Nilam. Di dalam mimpinya, Nilam mengancam Abel jika dia tidak melakukan labuhan seperti biasanya, maka Nilam akan membuat wujud anaknya sama seperti wujud buaya putih. Hal itu sontak membuat Abel bingung dan merasa ketakutan. Di sisi lain, dia tidak ingin kembali ke jalan yang tidak benar. Dia ingin tidak melakukan labuhan. Tapi di sisi lain, Abel pun merasa takut dengan ancaman makhluk gaib yang bernama Nilam tersebut. Hingga akhirnya Abel pun memutuskan untuk kembali melakukan labuhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kelahiran anak pertama Abel pun normal dan semua berjalan seperti biasanya. Tapi Abel tidak bisa membohongi hati nuraninya yang benar-benar ingin terbebas dari jerat makhluk gaib yang terus meminta diberi labuhan. Suatu ketika Abel pun mencoba kembali untuk tidak melakukan labuhan. Kali ini dia berniat dengan sungguh-sungguh dan selalu mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun itu Abel pun tidak melaksanakan labuhan di hari itu, tapi Abel langsung mendapatkan kejutan dari sosok Nilam. Abel meracau dengan mengatakan bahwa akan terjadi sebuah bencana besar dan Abel akan membutuhkan bantuan Nilam pada saat itu. Abel kembali mengalami kesurupan dengan terus mengatakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Banyak hal yang Abel katakan, mulai dari keributan yang akan terjadi di Kalimantan Tengah hingga perang besar yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi sepertinya hal itu pun hanya sebuah ancaman kepada Abel agar kembali melakukan labuhan seperti yang biasa dilakukannya. Kisah ini benar-benar dialami oleh Abel yang saat ini tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hingga saat ini, Abel yang ingin berhenti melakukan ritual labuhan harus terus gagal. Entah karena rasa takut Abel kepada sosok Nilam, ataukah memang sosok Nilam yang sudah terikat dengan sebuah perjanjian di masa lampau membuatnya memiliki hak untuk terus meminta diberikan labuhan. Ataukah mungkin ada hal lain yang Abel dan orang tuanya tidak ketahui. Orang tua Abel pun sebenarnya sangat terpukul ketika mengetahui Abel harus menerima warisan ini. Padahal sebelumnya beliau sangat berharap dapat mengakhiri kutukan Nilam pada dirinya saja, tanpa menurunkan kepada anak cucunya di kemudian hari. Semoga saja Abel dapat segera terlepas dari masalah yang sudah dijalaninya selama bertahun-tahun. Mohon keikhlasan dari sahabat sekalian agar Abel dan keluarganya dapat segera terbebas dari ikatan sosok makhluk gaib berwujud buaya putih yang bernama Nilam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Semoga apa yang saya bawakan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga saja kisah yang saya bawakan ini dapat menghibur tentunya.
Saya pamit undur diri. Waalaikumsalam.